Semoga ibu-ibu siap untuk mendengarkan tentang dosa-dosa besar tersebut. Siap ibu-ibu? Dicatat, dihayati ya. Dan berdoa kepada Allah semoga bisa menghindarkan diri dari dosa-dosa tersebut. Saya akan bacakan sebagian dosa-dosa tersebut. Tentu ini dosa yang sering disebutkan oleh para ustadz dan saya juga tidak bosan-bosan untuk mengingatkan. Dan semoga ibu-ibu juga tidak bosan untuk mendengar ya. Karena ibu-ibu diingatkan selalu tentang dosa ini, yaitu dosa yang pertama adalah tidak berterima kasih kepada suami. Ketika Rasulullah SAW sedang sholat Id, maka Rasulullah SAW pun sengaja berkhutbah maju ke depan kepada para wanita di majelis ibu-ibu bersama Bilal. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Ya ma'syaran nisa tasaddaqna." Wahai para wanita sekalian, bersedekahlah. Fa inna kunna aktsar hatabi jahannam, karena sungguhnya kalian banyak penghuni neraka jahannam. Rasulullah, maka ada seorang wanita bertanya, "Ya Rasulullah, lima? Kenapa bisa demikian? Banyak wanita penghuni neraka jahannam." Kata Rasulullah SAW, "Li anna kunna takfurnal ashir." Karena kalian suka kufur kepada suami. Kufur di sini maksudnya ingkar terhadap kebaikan suami. Takfurnal ashir, tidak tahu berterima kasih. Wa tukthirnal la'nah, dan kalian suka mengumpat. Kemudian syaka, kalian suka berkeluh kesah. Dalam sebagian riwayat, wa tusawwifnal khair, dan kalian suka menunda-nunda kebaikan. Dalam satu hadis ini Rasulullah mengingatkan bahwasanya banyak wanita penghuni neraka jahanam. Dan sebabnya diantaranya karena salah berinteraksi dengan suami, ya. Salah berinteraksi dengan suami. Sehingga Rasulullah SAW menyuruh para wanita untuk bersedekah. Karena di antara cara untuk selamat dari neraka adalah dengan banyak bersedekah. Maka ketika itu para wanita pun, para sahabiat pun melepaskan anting mereka, melepaskan cincin mereka, lantas mereka lemparkan ke Bilal untuk bersedekah demi selamat dari neraka jahanam. Maka ketika sang wanita bertanya, "Lima ya Rasulullah, kenapa wanita banyak masuk neraka?" Jawaban Rasulullah, "Li anna kunna takfurnal ashir." Karena kalian suka kufur kepada suami, maksudnya ingkar pada kebaikan suami, ingkar kepada kebaikan suami. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW contohkan, "Lau ahsanta ila ihdahunna dahra, thumma ra'at minka syai'an, laqalat ma ra'aitu minka khairan qat." Kalau salah seorang dari kalian, wahai suami, berbuat baik kepada istrinya setahun penuh, kemudian sang istri melihat suaminya melakukan satu kesalahan, maka dia langsung komentar, "Ma ra'aitu minka khairan qat." Aku tidak pernah melihat kebaikan sama sekali darimu. Ini contoh seorang istri lupa dengan kebaikan apa? Suami. Ingkar dengan kebaikan suami. Maka ibu-ibu hati-hati. Apapun dilakukan oleh suami kesalahan, dan suami pasti melakukan kesalahan, maka hindari lafal-lafal yang menunjukkan pengingkaran terhadap kebaikan suami. Seperti mengatakan, "Kamu tidak pernah mencintaiku." Contoh, gimana tidak pernah cinta? Anak sudah 7, enggak pernah cinta gimana? Dari mana datang anak tersebut kalau tanpa apa? Cinta. "Kamu tidak pernah sayang kepadaku." Ini tidak pernah, subhanallah. Gimana tidak pernah sayang? Kamu udah berat badanmu sudah naik, itu berarti sayang. Kalau enggak sayang enggak dikasih makan ya. Artinya terkadang ucapan-ucapan yang mengingkari seluruh kebaikan. Kamu selalu membela ibumu. Menduakan aku, nomor satukan ibumu. Padahal tidak, padahal sesekali saja. Tapi sebagian wanita kalau sudah bikin komentar, luar biasa ya. Melupakan seluruh kebaikan suami. Nah ini diantara wanita, ada yang memang seperti itu ya. Suka melupakan kebaikan suami, tapi kalau keburukan suami, hafalannya kuat. "Mas, kamu pernah begini. Waktu itu kamu begini. Kamu pernah begini." Dia ingat semuanya, Masya Allah. Masnya jadi lupa, jadi dia ingat satu-satu. Jadi begitulah sebagian wanita hafalannya apa? Kuat. Hafalan keburukan. Tapi kalau kebaikan dia lupakan. Maka ini kelihatannya sepele ibu, tapi hati-hati. Ini salah satu sebab seorang wanita masuk neraka jahanam, masuk neraka jahanam. Ya. Maka ketika suami melakukan kesalahan, ingat kebaikan-kebaikannya. Ingat kebaikan-kebaikannya. Rasulullah menyampaikan nasihat kepada laki, "La yafruqu mu'minun mu'minah in kariha minha khuluqan radhiya minhal akhar." Janganlah seorang lelaki mukmin membenci seorang wanita mukmin, itu istrinya.
Kalau ada perangai istrinya yang dia tidak sukai, maka dia ingat-ingat perangai istrinya yang lain. Pasti ada perangai yang lain yang baik. Ya. Sebaliknya juga demikian, janganlah seorang wanita mukminah membenci suaminya yang mukmin. Kalau ada perangai suaminya yang kurang baik, pasti ada kebaikan yang lain. Pasti ada kebaikan, enggak mungkin enggak ada, pasti ada. Maka peras otak untuk berpikir, suami saya yang begini, suami saya yang begini, dulu begini. Ingat semua kebaikan-kebaikannya sehingga kita tidak jadi mengungkapkan ungkapan yang berbahaya tersebut. Jadi kalau wanita bilang, kamu tidak pernah sayang sama sekali, ini langsung ungkapan yang membuat neraka merindukannya. Ngeri. Kamu tidak pernah. Padahal sering. Cuma sesekali suami salah. Ya kalau mau salahkan, Mas, kenapa kamu begini? Bicara yang sekarang, jangan bilang kamu tidak pernah. Itu namanya mengingkari kebaikan-kebaikan apa? Suami. Mengingkari kebaikan-kebaikan suami. Orang kalau ingat kebaikan suami, ibu-ibu, kira-kira dia akan baik enggak sama orang yang baik sama dia? Tentu baik. Siapapun orang berbuat baik sama kita, kalau kita ingat jasanya, kita pasti enggak enakan sama dia, kita pasti ngalah sama dia. Orang ini baik sama saya. Orang ini baik sama saya. Ya. Terkadang suami ingat kebaikan istri. Kalau suami yang soleh, wah istri saya dulu, kalau saya sakit dia yang rawat, dia yang mengandung anak-anak saya, dia bertarung dengan maut ketika melahirkan anak-anak saya. Dia yang dulu hidup susah dengan saya. Ketika istri melakukan kesalahan, suami mengalah. Karena suami ingat apa? Kebaikan apa? Istri. Karena demikian kalau kita ingat jasa orang, kita akan lebih mudah mengalah dengan dia. Kita lebih mudah hormat sama dia karena dia punya jasa sama kita. Yang menjadi masalah perempuan sering lupa, makanya buktinya membangkang, angkat suara, bentak-bentak, perintah, kayak perintah atasan kepada bawahan. Bahkan terkadang perintah suami seperti perintah majikan kepada babu, tidak ada kehormatan sama sekali. Ada seorang suami kasih sesuatu pada istrinya. Ini, mam ini mam. Mas, di depan orang kan itu namanya tidak menghargai sama sekali. Kalau dia menghargai suaminya, wah jangan sekarang Mas, harusnya kan gitu. Apalagi orang Jawa kan halus-halus kan. Iya. Harusnya, tapi kalau langsung dilempar gini itu enggak ada. Kalau dia hormat sama suaminya, kalau dia sadar akan kebaikan suaminya, mustahil dia melakukan demikian. Ketika dia kasar, dia angkat suara, dia seperti sama suaminya, berarti dia lupa dengan kebaikan apa? Suaminya. Logis atau tidak ibu-ibu perkataan saya? Ya. Kita kalau angkat suara, bantah suami, bentak suami, berarti kita tidak ingat dengan apa? Kebaikannya. Kalau kita kebaikan enggak mungkin demikian. Maka ingat, di antara dosa yang paling banyak masukkan wanita dalam neraka adalah ingkar terhadap kebaikan suami.